Salam sehat buat semuanya. Sebelum lanjut, sedikit informasi. Kendra Klein di episode 5540, entah kenapa berganti menjadi Sierra Klein di bab selanjutnya. Tapi, di sini kita akan tetap gunakan nama Kendra Klein seperti sebelumnya. Di episode ini, Harvey mengungkapkan 3 identitasnya kepada Asher Klein. Apa tujuannya? Langsung saja bersama gameplay ini, kita lanjutkan kisah Bang Harvey chapter 5765 sampai 5769. Chapter 5765. Harvey York mengangkat bahu dan berkata, "Aku tidak akan mengatakan itu. Tapi karena aku sudah disalahkan atas sesuatu yang tidak aku lakukan, tidak ada pilihan bagiku kecuali aku terlibat. Tidak cukup hanya dengan membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Selain orang-orang yang menjebakku dan menyalahkanku, aku juga ingin menghancurkan seluruh saluran dan memberantas orang-orang yang terkait dengan pil narkoba itu. Kalau tidak, kurasa aku tidak akan bisa merasa tenang." Asher Klein mencibir. "Harvey York, meskipun kamu sangat kuat, itu tidak berarti bahwa kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan. Aku sarankan padamu, karena kamu tidak bersalah, terima saja setelah kamu mengetahuinya. Lupakan semuanya selagi kamu masih di depan. Dengan cara ini, kamu bisa hidup beberapa tahun lagi. Tahu terlalu banyak, apakah ada manfaat lain selain membuat dirimu mati lebih cepat? Sejujurnya, aku dapat memberitahumu bahwa organisasi yang sangat kuat terlibat dari produksi pil hingga penjualan. Organisasi ini memiliki banyak sumber daya, orang dan uang, dan selalu bersembunyi. Yang paling penting adalah organisasi ini sudah ada sejak zaman kuno, dan pil ini hanyalah produk sampingan dari penelitian dan pengembangan mereka. Tanpa ini, mereka memiliki hal-hal lain untuk menghasilkan uang. Terserah kamu ingin menghancurkan mereka. Tapi itu hanya sebuah mimpi." Berbicara tentang ini, Asher Klein merasa sedikit bangga. "Aku bahkan bisa memberitahumu bahwa ada banyak orang sepertimu di organisasi ini." "Aku mengerti." Harvey York mengangguk. "Kamu sudah membuatnya sangat jelas. Jika aku masih tidak bisa menebak organisasi apa yang kamu bicarakan itu. Kalau begitu aku pasti sangat bodoh menebaknya." Asher Klein mencibir. "Jika kamu bisa menebak, aku akan berlutut untukmu, aku." Sebelum dia selesai berbicara, ekspresi Asher Klein tiba-tiba membeku, dan ekspresinya sangat sulit untuk dilihat. Karena Harvey York memesan sedikit soda saat ini, dan menulis kata-kata Istana Umur Panjang. 3 kata sederhana ini membuat mata Asher Klein bergetar tak terkendali. Dia menebaknya. Harvey York benar-benar menebaknya. Tapi Harvey York ini tidak takut sama sekali. Aula panjang umur, yang telah ada sejak zaman kuno, menghasilkan pil pusing sebagai produk sampingan saat mencoba membuat ramuan umur panjang. Dan benda ini hanyalah produksi percobaan di Outskirt, dan telah menghasilkan banyak uang. Dapat dikatakan bahwa siapapun yang mengetahui puncak gunung es akan memilih untuk tidak terlibat dalam organisasi yang sudah lama berdiri ini. Tapi orang di depanku ini. Harvey York memberi isyarat agar Dutch Cop yang berada di luar, memutus jatuh daya ruang interogasi untuk memastikan tidak ada mesin yang masih bisa beroperasi. Setelah itu, dia menatap Asher Klein dengan wajah lembut. "Tuan Muda Klein, karena aku tahu aula panjang umur, dan aku tidak takut pada mereka, maka kamu seharusnya dapat melihat sesuatu. Kamu juga tidak bodoh. Kamu pasti sudah menebaknya. Aku bukan Harvey York dalam dokumen yang kamu dapatkan. Mengenai siapa aku, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Kamu hanya perlu tahu bahwa aku telah 2 kali menghancurkan rencana aula panjang umur. Pada saat yang sama, aku juga telah bermain melawan 10 pelindung surgawi dari aula panjang umur. Dan juga beberapa dari 12 pelindung hukum duniawi. Untuk orang sepertimu, tidak ada bedanya bagiku, apakah akan melenyapkanmu atau melepaskanmu. Namun, apakah aula panjang umur berpikir seperti ini?" Chapter 5766. Mendengar apa yang dia katakan sebelumnya, Asher Klein mencibir, tetapi ketika dia mendengar kata-kata terakhir Harvey York, wajahnya tiba-tiba berubah. "Jika aku secara tidak sengaja memberitahu tentang aula panjang umur, kamulah yang memberiku informasi tentang pil pusing dan aula umur panjang. Menurutmu apa yang akan dilakukan aula panjang umur padamu? Menyelamatkanmu, atau melenyapkanmu? Atau, membiarkanmu hidup seolah-olah seperti di neraka?" Setelah berbicara, Harvey York membuka sebotol soda lagi, dan meletakkannya di depan Asher Klein. Asher Klein tidak lagi keras kepala, tetapi setelah menyesap dari botol air, dia berkata perlahan, "Kurasa aku tidak akan bisa keluar dari kantor polisi ini hidup-hidup. Sejauh menyangkut kejahatan yang aku sudah lakukan, bahkan jika aku tidak mati, aku harus menghabiskan beberapa dekade di kantor polisi kan? Jika itu masalahnya, mengapa aku harus memberitahumu apa yang aku ketahui tentang aula panjang umur? Aku tidak akan mati dengan cepat kan?" Harvey York tersenyum dan berkata, "Jika kamu ingin keluar dari kantor polisi hidup-hidup, itu bukannya tidak mungkin. Selama kamu bersedia menjadi saksi, kamu mungkin akan mendapatkan keringanan hukuman. Mungkin dalam 3 atau 5 tahun, kamu akan bisa keluar. Jika kamu memberitahu,
Aku jamin bahwa tidak akan ada yang tahu bahwa kamu pernah memiliki hubungan dengan Istana Panjang Umur, dan kamu pernah mengkhianati Istana Panjang Umur. Selama kamu memberitahuku petunjuk tentang keberadaan Aula Panjang Umur. Kalau begitu aku bisa menjamin bahwa aku akan sepenuhnya menyelesaikan Aula Umur Panjang di Altskirr. Tentang informasimu, aku juga akan menghancurkannya secara langsung sesegera mungkin. Aku bahkan bisa memberimu sejumlah uang untuk memulai kembali hidupmu. Bahkan jika kamu tidak bisa menjadi generasi kedua seumur hidup, itu bukan masalah besar untuk berbaring seumur hidupmu dengan santai. Tuan Muda Klein, semut masih menghargai hidup mereka, lebih baik mati daripada hidup. Kamu tidak mengerti kebenaran ini kan? Asher Klein tertegun sejenak, seolah-olah dia tidak menyangka Harvey York berbicara dengan baik, tetapi segera dia tertawa dan berkata, "Lupakan saja. Bahkan jika kamu memiliki kekuatan Dewa Perang, apakah kamu ingin mampu bertarung melawan Aula Panjang Umur? Itu hanya mimpi. Kamu masih ingin menghancurkan Aula Panjang Umur di Altskirr. Kamu tidak bisa melakukannya selama 18 kehidupan." Wajah Asher Klein penuh dengan lelucon. "Kamu, jangan terlalu banyak berpikir. Dengan identitas saat ini, sebaiknya keluar dan jadilah orang baik. Aku akan menunggumu di bawah." Harvey York tersenyum, mengeluarkan kartu nama, dan perlahan meletakkannya di depan Asher Klein. Asher Klein awalnya menghina, tetapi setelah meliriknya, dia sedikit terkejut. "Apakah kamu Pangeran York dari Southlight?" Tapi tidak cukup. Pangeran York tidak memenuhi syarat untuk bertarung melawan Aula Panjang Umur. Harvey York tersenyum, mengeluarkan token lain, dan meletakkannya di atas meja. Tuan Muda, kamu adalah Tuan Muda Longman." Asher Klein melihat token itu, pupil matanya menyusut menjadi lubang kecil. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Harvey York sebenarnya memiliki dua identitas. Tidak cukup. Lalu ada. Harvey York mengeluarkan token lagi. Asher Klein berdiri dengan keras kali ini. "Perwakilan dari Aliansi Bela Diri Negara H. Kamu adalah perwakilan dari Aliansi Bela Diri Negara H yang menyapu kerajaan India di Floodwell. Jarak antara Floodwell dan Altskirr tidak terlalu jauh. Keduanya berada di wilayah barat laut, jadi mereka tahu lebih banyak tentang beberapa berita. Misalnya, dua identitas yang diungkapkan Harvey York sebelumnya, menurut pandangan Asher Klein, tidak sehebat yang terakhir. Ternyata, tidak heran kamu begitu percaya diri." Asher Klein memandang Harvey York dengan ekspresi yang dalam. "Aku awalnya berpikir bahwa di dunia ini, hanya kepala instruktur legendaris yang memenuhi syarat untuk bertarung melawan Aula Panjang Umur. Sekarang sepertinya kamu juga memiliki kualifikasi ini." Chapter 5767. Harvey York menyimpan barang-barangnya kembali dan berkata dengan enteng, "Karena aku memiliki kualifikasi ini, bukankah kamu harus angkat bicara sekarang?" Asher Klein tampak bingung, dan setelah waktu yang lama dia berkata perlahan, "Aku tidak yakin apakah informasi yang aku miliki benar. Namun, berdasarkan beberapa penjual obat yang aku hubungi, aku curiga bahwa pil itu berasal dari kuil Krora. Kuil paling misterius di antara 3 kuil utama. Dibandingkan dengan kuil Aenar yang megah dan kuil Kronen yang terpencil. Misteri kuil Krora adalah yang paling menakutkan." "Kuil Krora." Harvey York bergumam, ekspresinya serius. Setelah mendapatkan berita penting ini, Harvey York meninggalkan kantor polisi dengan acuh tak acuh. Adapun penanganan Asher Klein, dia membiarkan Dutch Cop untuk menanganinya sendiri. Harvey York percaya bahwa dia dapat menanganinya dengan sangat aman. Setelah itu, Harvey York kembali ke kediamannya seolah tidak terjadi apa-apa. Tempat ini sudah pernah digeledah 1 kali oleh kantor polisi, jadi tidak bisa dihindari terlihat agak berantakan. Tapi Harvey York tidak keberatan. Setelah duduk, dia membuat teh dan meminumnya sendiri. Sudah kurang dari setengah bulan sejak dia pergi ke Altskirr, tetapi banyak yang telah terjadi, dan Harvey York membutuhkan tinjauan yang baik. Pada saat yang sama, Harvey York juga menunggu saat identitasnya terungkap sepenuhnya. Namun anehnya setelah menunggu seharian, identitasnya masih belum terungkap. Seolah-olah kekalahan Wuhai Kawashima di tempat peristirahatan roh adalah mimpi, dan tidak ada yang menyebutkannya di Altskirr. Harvey York bahkan berinisiatif untuk menelpon Billy Hick, tetapi Billy Hick tidak mengatakan apa-apa selain mengundangnya untuk makan malam. Menarik. Tampaknya Stefan Augustus yang sudah membingkainya. Harvey York meletakkan cangkir teh dan melihat ke langit-langit. Dalam waktu sesingkat itu, dia benar-benar bisa tenang dan memanfaatkan situasi untuk merencanakan drama besar berikutnya. Dia seorang karakter. Hanya. Tepat ketika Harvey York memikirkan tujuan Stefan Augustus, bel pintu berdering dari pintu villa. Harvey York mengerutkan kening, tetapi masih berdiri dan membuka pintu. Di pintu, seorang wanita yang mengenakan gaun lavender berdiri dengan tenang saat ini. Alisnya agak mirip dengan Ramona Klein dan Asher Klein, dengan semangat heroik yang tak terkatakan. Tetapi bahkan roh kepahlawanan tidak bisa menyembunyikan kecantikannya. Harvey York melihat ke atas dan ke bawah, dan setelah beberapa saat, matanya tertuju pada manik-manik Z yang rusak yang tergantung di leher wanita itu. Manik-manik yang rusak ini bertepatan dengan yang diberikan Kairi Patel kepadanya. Harvey York tersenyum.
Keluarga Klein dari klan serigala di Outskirt, Kendra Klein. Kendra Klein memandang Harvey York dari atas ke bawah, lalu tersenyum seperti bunga, dan berkata, "Itu sama seperti yang dikatakan Sister Kairi Patel. Dia mengatakan bahwa selama aku muncul di depanmu, kamu pasti akan mengenaliku. Hanya bisa dikatakan bahwa kita berdua sudah ditakdirkan. Tidak." Harvey York menggelengkan kepalanya. "Ini pertama kalinya kita bertemu, dan tidak ada takdir. Nona Klein, jika kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan, katakan saja. Di hadapan Kairi Patel, aku akan menyetujui semua yang bisa aku janjikan." Ketika Kendra Klein mendengar kata-kata Harvey York, dia langsung tertawa. Dia memiliki semacam keterus-terangan seperti orang luar. Dia tidak berbicara omong kosong saat ini, tetapi berjalan ke kamar Harvey York sendirian dan berkata, "Pertama, saudari Kairi Patel sudah berulang kali menyuruhku untuk menjagamu dengan baik saat kamu berada di sini. Jadi, tidak peduli apa yang terjadi padamu di Outskirt, selama kamu menemukanku di sini, aku akan melakukan yang terbaik." Chapter 5768. Mendengar ini, Harvey York tersenyum diam-diam. "Kalau begitu, haruskah aku mengucapkan terima kasih kepadamu?" "Tidak, aku hanya bilang." Kendra Klein mengerutkan kening. "Bukankah akan memalukan dan sangat canggung jika kita tidak menemukan sesuatu untuk dibicarakan?" Harvey York memiliki pemahaman tentang karakter nona tertua keluarga Klein ini. "Mungkin sebaiknya kamu memberitahuku saja, untuk apa Nona Klein datang ke sini." Kendra Klein membuang senyumnya, dan ada makna yang dalam di matanya. "Kakekku memberiku perintah siang hari ini. Dia memintaku untuk membawa Tuan Muda York kepadanya. Aku hanya datang ke sini untuk menyampaikan hal tersebut." Harvey York berkata ringan. "Kakekmu? Kepala keluarga Klein dari klan serigala di Outskirt, Preston Klein. Kenapa dia ingin bertemu denganku? Apakah dia ingin menyulitkanku?" Bagaimanapun, Harvey York sudah menghancurkan Eve Clubhouse, mengambil Ramona Klein, dan menangkap Asher Klein. Tampaknya wajar bagi pria besar seperti Preston Klein untuk membuat perhitungan dengannya. Mungkin tidak seperti itu. Kendra Klein menoleh ke samping. "Jika dia ingin membuat masalah denganmu, tentu saja bukan aku yang datang ke sini sekarang. Sudah pasti, 108 jenderal keluarga Klein yang ada di sini. Harvey York, meskipun aku berharap kamu mau memberiku wajah di hadapan Suster Kairi Patel. Tapi aku tidak akan keras pada orang lain. Jika kamu ingin menolak, silakan." Jelas, Kendra Klein juga tahu bahwa akhir-akhir ini, Harvey York dan keluarga Klein memiliki banyak konflik. Meskipun dikatakan bahwa keluarga Klein hanya membalas budi Great Wall di Kuil Aenar, tetapi banyak hal yang sudah terjadi. Tidak peduli bagaimana berdebat, itu tidak masuk akal. Karena itu, kali ini Kendra Klein berada di bawah panci Kairi Patel, bahkan jika dia melakukan yang terbaik untuk mematuhi takdir. Harvey York berdiri dan berkata dengan ringan, "Keluarga Klein dari klan serigala di Outskirt, orang terkaya di Outskirt. Kakekmu bahkan lebih legendaris di Outskirt. Karena dia ingin bertemu denganku, mari kita bertemu. Adapun endingnya, itu tergantung pada sikap keluarga Kleinmu." Kendra Klein tertegun sejenak, seolah tidak bisa membayangkan Harvey York tidak akan memiliki rasa takut sedikit pun bahkan di hadapan kakeknya, sosok legendaris di Outskirt. Memikirkan hal ini, Kendra Klein mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, tolong. Kakek mengundangmu ke perjamuan." Harvey York terkekeh. Perjamuan Hongmen. Pukul 5:30 malam, gedung perjamuan di Outskirt. Tempat ini adalah salah satu tempat makmur di Outskirt. Dekorasinya antik terpampang di mana-mana, dan dapat dikatakan menempati area yang sangat luas. Orang biasa pasti akan melihat keluar dari tempat dan ketakutan ketika mereka berjalan ke tempat seperti itu. Namun di bawah kepemimpinan Kendra Klein, Harvey York tidak merasa sesuatu ketika dia berjalan ke ruang perjamuan. Segera, keduanya berjalan ke lantai atas gedung perjamuan. Di tempat ini, ada pavilion dan jembatan kecil dengan air yang mengalir di mana-mana, yang agak mirip dengan Gangnam di Outskirt. Ketika berjalan ke bagian belakang lantai atas, terlihat sebuah pavilion kecil yang indah di tepi lantai atas. Di pavilion, ada meja kecil dari 8 dewa. Di satu sisi meja 8 dewa, ada seorang lelaki tua kekar yang minum teh sendirian. Di tepi pavilion, ada puluhan orang berdiri, semuanya adalah ahli seni bela diri. Ketika mereka melihat Harvey York muncul, mata mereka berbinar. Tetapi segera, orang-orang ini menundukkan kepala lagi, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dengan mata menyipit. Harvey York mengabaikan orang-orang ini, tetapi melangkah maju dan duduk tepat di seberang meja 8 dewa. Chapter 5769. Kerak. Teko untuk membuat teh itu, mengeluarkan suara renyah pada saat ini, dan itu benar-benar retak secara langsung. Perangkat teh halus yang harus disajikan dengan hati-hati, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa itu akan berubah menjadi seperti ini. Tapi dari sudut pandang tertentu, Harvey York yang sangat santai dan berani, sudah menyebabkan Preston Klein yang awalnya tenang, sedikit terganggu saat dia duduk. "Bu?" Preston Klein kemudian melemparkan teko di tangannya ke kursi, lalu menatap Harvey York dengan tersenyum dan berkata,
Masih muda dan sangat menjanjikan. Generasi muda yang sungguh luar biasa. Sebelum aku bertemu saudara York, aku selalu berpikir bahwa anak-anak muda itu sangat lemah. Tetapi saat aku melihatmu secara langsung, aku tahu bahwa aku sudah menyia-nyiakan beberapa dekade terakhir hidupku. Sambil berbicara, Preston Klein melambaikan tangannya lagi dan berkata sambil tersenyum. Seseorang, keluarkan piala Darwinku. Mendengar ini, Kendra Klein dan yang lainnya sedikit terkejut. Piala Darwin adalah barang favorit Preston Klein. Baginya, tidak ada seorang pun di Outskirt yang memenuhi syarat untuk membiarkannya mengeluarkan set gelas piala Darwin ini. Tak disangka, Harvey York mendapat kehormatan seperti itu. Yang terpenting, ini adalah atas inisiatif Preston Klein sendiri. Harvey York tahu satu atau dua hal tentang barang antik. Dia tahu betul bahwa yang disebut cawan piala Darwin mengacu pada gaiwan kelas atas yang digali dari dinasti Song Selatan. Di masa lalu, benda ini adalah objek kekaisaran kerajaan yang mewakili identitas. Segera, piala Darwin dikeluarkan dan Preston Klein menuangkan teh dengan tangannya sendiri sebelum tersenyum. Saudara York, katakan padaku yang sebenarnya. Aku telah melihat informasi dan fotomu sepanjang hari ini. Aku sedang berpikir tentang bagaimana menghadapimu, bagaimana mengancammu, sehingga kami bisa mendapatkan kembali wajah yang keluarga Klein yang hilang darimu. Tapi saat aku melihatmu, aku mengerti. Aku khawatir aku tidak bisa mendapatkan wajahku kembali. Keluarga Klein kami tidak pernah melewatkan kesempatan selama bertahun-tahun. Tapi pasti tidak salah untuk membuat keputusan untuk pergi bersamamu. Klub Eve seharusnya sudah ditutup sejak lama. Ramona Klein ada di sisimu, ini kehormatan bagi keluarga Klein. Adapun Asher Klein, dia selalu berbuat sewenang-wenang. Kali ini, selama dia tidak mati, dia akan diberi kesempatan untuk belajar. Aku juga ingin berterima kasih, Tuan Muda York, karena tidak melenyapkannya secara langsung. Mendengar perkataan Preston Klein, para anggota keluarga Klein yang hadir kembali tersentak. Bagaimanapun, semua orang di keluarga Klein tahu. Ramona Klein sangat tegas, jelas sangat marah, dan secara keseluruhan keluarga Klein merasa bahwa langit akan meledak. Tapi tidak ada yang bisa membayangkan bahwa sikap Preston Klein benar-benar berubah 180 derajat setelah melihat Harvey York. Di luar imajinasi, tentu saja semua orang tidak berpikir bahwa Preston Klein ingin menunjukkan bahwa musuhnya lemah. Karena status keluarga Klein di Outskirt, tidak perlu melakukan hal seperti itu. Alasan terbesar mengapa Preston Klein tiba-tiba membuat pilihan seperti itu adalah pada saat dia melihat Harvey York. Preston Klein merasa bahwa jika dia terus bertarung melawan Harvey York, keluarga Klein mungkin akan membayar biaya yang tak terbayangkan. Begitu dia memikirkan ini, mata semua orang tertuju pada Harvey York. Kali ini, itu bukan lagi pengawasan, tetapi makna serius. Harvey York tersenyum dan berkata, Tetua Klein sangat sopan. Aku tidak bermaksud berbelas kasih kepada keluarga Kleinmu. Lagi pula, aku masih belum resmi bertindak sama sekali. Bukankah?